Menurut saya MSCI itu aneh waktu mengajukan sehingga sampai penurunan rating kita, mau ada freeze, mau bahkan ada isu frontier, masukin frontier. Menurut saya ada sesuatu yang kita perlu pertanyakan. Kita tahu hidup kita 80% maybe tergantung sekali dengan Amerika. Paling gampang contohnya adalah apa? Theo sendiri aja saat ini kalau mau menyebarkan medsosnya via apa? Platformnya Via platformnya Instagram, WhatsApp, YouTube. Itu Amerika semua, Facebook. Bahkan kita lihat Gojek kita yang luar biasa ini hidupnya tergantung dengan apa? Google Maps. Amerika semua. Kita 80% kita tergantung dengan Amerika. Kalau kita ngelawan dia ya selesailah kita. Jadi 2008 itu sama sekarang juga beda. Badainya kalau dulu nih 2008 kita mau nyerah aja nggak bisa. Tiap hari ARB dengan volume kecil karena begitu buka langsung ARB, buka ARB. Dan itu ARB terus. Mau nyerah aja nggak bisa. Lempar handuk putih aja nggak ada yang nyambut. Dari nol bareng Om Bambang, pemilik Waterfront Sekuritas dan Winvest. Om, thank you nih. Udah mau kesini, biarpun ini kayaknya 1/16 tempat kita shoot kemarin lah ya Om. Biasa nih Om, kalau udah ngajakin Om ngobrol, pengen nanya. Sekarang kondisi market dan semua yang terjadi itu sebenarnya seperti apa nih Om? Kalau petanya sekarang. Pasar modal di waktu-waktu sekarang ini paling tidak sudah menunjukkan konsolidasi. Jadi kita dibantai habis sejak Januari, pertemuan kita yang dua apa yang pertama ya, setelah yang pertama kedua dibantai habis dan sampai sekarang pembantaian masih berlanjut kalau dari asing. Ya tapi saya rasa udah mencapai titik jenuh lah. Jadi kalau asing yang mau ngapa-ngapain juga mungkin reaksi dari pasar sudah tidak terlalu reaktif lagi. Jadi konsolidasi mulai terjadi dan saya percaya akhirnya balik ke basicnya pasar modal adalah fundamental is the key. Ya. Ini mungkin this is justru opportunity karena begitu banyak saham-saham yang sudah jatuh tidak berdasarkan fundamentalnya tetapi berdasarkan persepsi terhadap pemerintah kita. Jadi trust is about trust ke pemerintah kita, bukan jadi tidak rasional lagi sudah. Bayang. Dulu kita ngomongin PI-nya udah. Iya, jadi udah nggak bener lah seharusnya. Turun mungkin atas dasar waktu Januari masih make sense, tapi kalau di hari ini udah sangat terlalu berlebihan, apalagi kalau 1 bulan yang lalu waktu indeks sempat ke 5.700 ya kalau nggak salah ya. Itu kan ridiculous lah. Biasanya sempat kepala 4 ya. 47 ya kalau nggak salah ya. Iya, pasti punya ya. Makanya sampai apal. Iya, soalnya kemarin mungkin yang sempat akhirnya memutuskan beli sebagian, mungkin yang belum berani terlalu besar, sudah merasakan ada floating profit, mungkin per sekarang ada kali ya belasan 20% kalau beli yang banking kemarin pas runtuh. Nah tapi apakah sekarang sudah masa-masa yang boleh kita mulai akumulasi lagi untuk personal atau masih wait and see atau apa yang harus kita tunggu gitu Om? Ini memang masanya masa lebih ke arah sideways lah ya. Sideways, kalau turun mestinya nggak mungkin banyak lagi. Kalau naiknya ngelonjak tinggi nanti pasti ada koreksi, secara teknikalnya pasti ada koreksi. Masa bullishnya belum datang, tapi saya percaya nggak lama nih. Asal pemerintah kita mau tanggap atas situasi masyarakat maupun ekonomi dunia usaha di Indonesia. Yang kita sayangkan kan pemerintah kita ini masih belum seolah-olah belum tanggap. Ya, banyak kebijakan-kebijakan baru keluar, seperti contohnya yang paling baru nih, yang soal pajak heaven yang buat yang baru keluar ini tentang kita mau seperti mungkin kayak ke Dubai gitu ya. Betul. Bagus nggak? Saya yakin mereka sudah ada kajian-kajiannya, bagus. Tetapi timing keluarnya menurut saya nggak pas dan sosialisasinya rendah. Kita yang bergerak di financial sector aja
nggak begitu paham Mas ya. Benar, itu Ya benar, kan itu kita. benar, itu benar. Apalagi masyarakat yang nggak tahu. Mereka hanya taunya ini pajak lagi diuber-uber, semua orang Ya. berasa ya. Sempat bilang ada Babinsa mau ikut narik pajak dan lain-lain ya, pajak semua sampai ada yang bilang mau boikot pajak. Kok keluar asing dikasih pajak 0? Kan sensitivitasnya membuat salah persepsi ini tinggi. Benar. Yang di dalam lagi kerepotan. Ya, merasa lagi dikejar-kejar, sementara orang luar mau dikasih karpet merah dikasih 0. Which is mestinya benar, mungkin bagus. Saya yakin mereka ahli-ahli ekonomi kita masa sih membuat kebijakan itu secara serampangan. Mestinya di banyak negara diterapkan juga sudah proven ya. Ya, ada provennya pasti bagus. Tapi timing keluarnya nggak pas, dan sosialisasinya terutama sangat minim. Iya sih. Jadi akibatnya bisa dipelintir-pelintir juga kan oleh musuh-musuh dari pemerintah kita, ya kan. Banyak hal yang justru timbul negatifnya. Iya ya, karena lagi banyak perubahan transisi, kita yang ngikutinnya aja nggak sempat ngerti ya perubahannya apa aja ya. Iya. Begitu banyak kebijakan kita belum sempat ngerti, sosialisasinya belum ada, juklaknya mungkin baru disusun kali ya kan. Jadi ya akibatnya dalam situasi yang tidak nyaman keluar seperti ini ya membuat worry itu muncul terus, rasa kekhawatiran itu, waduh ini ada apa lagi nih, ada apa lagi nih. Ya jadi masih harus inilah diperbaiki lah sistem kebijakan. Jadi kalau menurut Om Bambang ini turun tiba-tiba reaktif kayak kemarin, harusnya sudah tidak ya, karena mestinya tidak. Ya. Tapi sideways ya akan ke sana. Ya. Tapi bullishnya masih menunggu dari dari kebijakan yang keluar dan yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini apa sih dari pemerintah kita, dari presiden kita, reshuffle-nya belum. Kan kemarin kan begitu banyak kan kasus keluar dan kita berharap ada suatu perubahan mendasar lah di pemerintah kita dalam menyikapi kondisi politik maupun dunia usaha, dunia ekonomi di Indonesia, ya kan. Jadi praktis kita menunggu actionnya apa nih. Kalau itu terjadi harapan itu kan akan muncul. Kan hidup itu kan dasarnya harapan, ya kan. Kalau orang udah nggak punya harapan ya udah semuanya ngawur jadinya. Begitu ada secercah harapan, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang membangun pasti. Ingin bangkit, ingin mencari kesempatan ya. Jadi itulah yang harus dilakukan lah. Membangun optimismenya. Ya. Ini masih rendah. Kemarin kan aku lagi ngisi acara di Bank Indonesia kemarin. Iya. Lucu, aku udah 2 kali ngisi acara Om. Terus di Bursa sekali, di Bank Indonesia sekali. Setiap kali aku ngisi acara H-1 ada gubernur atau direksi yang mundur. Dulu waktu direksi bursa sama OJK. Iya, itu H-1 sebelum aku ngisi di bursa. Iya. Kemarin dari Palembang, aku juga lagi dari BI Sumsel tuh. Nah tiba-tiba ada Pak Peri ya, mengundurkan diri ya. Nah sebetulnya kan mengundurkan diri gitu. Nah kalau efek dari Gubernur BI mengundurkan diri ini ada impact ke market atau ngelihatnya gimana sih Om ke? Impact ke market sih mestinya nggak ada. Ya karena yang kita sayangkan, kita pengennya ada impact positif malahan, bukan impact negatif. Impact negatif orang ya mohon maaf, jajaran dari pemerintahan kita ini kan kita semua udah hampir semua apatis. Ya kan, kalau diganti kita jadi punya harapan, ya kan? Iya. Bukannya mungkin mengecilkan Pak Peri, mungkin bagus lah dia yang pencetus kris. Ya, banyak lah inovasinya. Tetapi kan selama market yang situasi nggak karuan ini kan yang kita sayangkan mungkin ya, kalau pandangan saya ya secara pribadi. Menurut keyakinan Om lah ya. Ya menurut keyakinan saya, pada waktu dia naikin suku bunga hanya untuk membendung pelemahan rupiah. Menurut saya itu based on just theory. Harusnya menurut saya kan harus dilihat dulu nih sebabnya apa rupiah kita melemah. Dinaikin 1/4%, 0,5%, efek semua orang menjadi masuk ke rupiah lagi, jual dolarnya? Enggak.
Kenapa? Karena yang ini kan bukan karena ekonomi yang memanas, overheat atau inflasi yang tinggi ya. Ini kan karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah ini. Jadi kalau dinaikin pun makin nggak percaya nanti malahan. Wah berarti you ngaku dong ada masalah, ya kan? Ada angle itu. Jadi makanya tidak ada efek kan pada waktu dia naikin suku bunga, rupiah kita tidak menguat. Gitu. Kemarin sempet dikit, tapi ya sedikit itu kan praktis yang tadi saya bilang karena marketnya sudah terlalu overshoot. Jadi ada rebound, ya kan? Ya. Gitu. Dan dari banking juga udah banyak membatasi pembelian valuta. Ya. Sekarang. Tapi ya, menurut saya itu tidak akan membantu menguatkan. Karena fundamental masalahnya bukan di situ. Ya. Nah, kalau pandangan Om tentang global sendiri ke Indonesia sekarang gimana? Karena aku ingat obrolan kita terakhir itu kan, kita malah lagi banyakin ngomongnya banyak banget action dari luar yang mempengaruhi kita kan. Terakhir kita juga ngomongin MSCI segala macam. Nah kalau sekarang gimana? Aku lihat soalnya pemberitaan mengenai global effect Indonesia sendiri kayaknya udah mulai gak seramai kemarin. Atau ini emang efek jenuh aja tuh? Ya saya rasa sih buat kita efeknya udah yang tadi saya bilang karena sudah overshoot, udah terlalu berlebihan sehingga udah mulai tidak menganggap suatu yang kayak kemarin siapa sih? Selain S&P satunya lagi mau ratingnya mau diturunin lagi dan nggak begitu banyak reaksi sesaat berbalik lagi ya. Jadi udah jenuh semua lah. Kalau kita lihat ini, kalau pandangan saya adalah kita ini lagi dikerjain sama asing ya. Jadi kalau Pak Prabowo suka bilang antek-antek asing, ya saya nyebutnya ini bukan antek. Ini asing yang memang ngerjain, bukan anteknya gitu kan ya. Dia bilang antek kan seolah-olah antek kan pembantunya asing yang di Indonesia. Kalau ini memang asingnya yang ngerjain jelas-jelas gitu. Kenapa? Kalau pandangan saya adalah Amerika ini kan negara yang superpower. Dan kita ini Indonesia kan menerapkan ingin menjadi sahabat semua negara. Gerakan non blok ya, sahabat semuanya. Ya kalau superpower apalagi dipimpin oleh seorang Donald Trump gitu kan, pasti tersinggung. You boleh temenan banyak orang tapi sahabat satu aja sama Amerika aja kan gitu. Spesial harus spesial. Kalau udah mau jadi sahabat semua orang kita malah dihajar. Jadi seperti MSCI, menurut saya MSCI itu aneh. Waktu mengajukan sehingga sampai penurunan rating kita, mau ada freeze, mau bahkan ada isu frontier, masukin frontier. Menurut saya ada sesuatu yang kita perlu pertanyakan. Jadi saya juga merasa dari SRO kita ini terlalu berlebihan menservis MSCI. Ya, kita harus begini, macam-macam dilakukan hanya supaya mempertahankan MSCI, memberikan suatu pendapat yang positif terhadap kita. Pertanyaan saya simpel. Kemarin ini saya sempat ngobrol gitu dengan teman-teman yang di aset manajemen yang besar-besar lah ya. Waktu marketnya turun-turun banyak ya, saya tanya, kena nggak? Lu masuk brand nggak? Masuk cuan nggak? Masuk aman nggak? Yang semuanya sedang, yang semua sedang dihajar oleh MSCI lah intinya ya kan? Dia bilang, oh pribadi mah main trading seru soalnya ya kan. Pasti. Tapi kalau dari segi komitenya mereka menyatakan itu tidak layak investasi karena PI-nya terlalu tinggi, fundamentalnya kan perusahaan besar bagus, tapi kalau harganya terlalu tinggi kan menjadi tidak ada basis acuannya itu. Ya acuannya kan nggak jelas. Nah kalau analis yang benar pasti tidak akan memberikan saran untuk membeli saham-saham ini secara fundamental, jelas. Karena analisanya ada acuan nih ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa MSCI sebagai sebuah lembaga rating yang internasional yang mungkin Big 3, Big 5 maybe ya, saya nggak tahu detailnya, tapi dia kan cukup besar. Jadi acuan semua fund-fund besar. Mereka bisa memasukkan saham-saham ini menjadi salah satu yang layak untuk diinvestasi. Padahal mereka mestinya gelar analisnya panjang kali ya, ya kan? Pakai indikator apapun masuk tuh. Kok bisa ngasih? Ada apa? Itu kan pertanyaan yang mendasar. Kenapa? Setelah kasih baru protes kan?
Iya kan? Masuk gede, masuk banyak sehingga semua orang berlomba-lomba, bahkan saham-saham kita yang aneh-aneh juga pengen masuk ke MSCI semua karena beranggapan bahwa MSCI ini kok begitu longgarnya dijadikan tahun lalu suatu, Koreanya gitu, iya kan? bener. Semua orang MSCI ini. Iya. MSCI kan masa sebodoh itu gitu, iya kan? Mestinya kan nggak mungkin. Jadi menurut saya adalah seperti sebuah skenario. Setelah masuk baru dijadikan masalah, kemudian dibuang beserta menurunkan rating, menimbulkan kepanikan pasar. Make sense ya. Oke, kebayang. Kayak bank kalau sesehat apapun, saya misalnya Theo punya bank nih, mudah-mudahan ya punya bank besar gitu kan. Amin. Terus kebetulan saya juga orang kaya gitu, triliuner gitu kan. Saya deposit sebesar-besarnya di banknya Theo. Ya. Setelah itu kan otomatis kamu harus menyalurkan kredit dong. Pasti kan kalau enggak, caranya. Ya kalau enggak kan kamu cuma bayar bunga aja ke saya ya kan. Terus tiba-tiba saya tarik mendadak. Bodoh. Ya kan. Pasti likuiditas kamu kan problem. Pasti dong, goyang. Terus diomongin kemana-mana. Semua nasabah-nasabah kamu ikut takut, bahaya ras. Nah itulah yang terjadi menurut saya ya itulah yang terjadi di capital market kita. Ini ada suatu skenario dari asing yang sedang membuat problem di kita, mungkin karena ya yang tadi saya bilang ini mestinya dari Amerika lah pesanannya semua ya, karena tidak suka kita ini bersahabat dengan semua orang, dengan semua negara kuat. Ya. Kan kita tahu kita masuk BRICS, terakhir Pak kita ke Cina begitu longgar ya. Terus sekarang kemarin ini juga ke Perancis berkali-kali, yang padahal Perancis lagi nggak suka juga dengan Amerika akibat Palestina, akibat Timur Tengah ya kan. Jadi saya rasa ada skenario itulah menurut saya kita dikerjain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita nggak perlu takut, pemerintah kita harus tanggap, mempelajari dan menyikapinya bagaimana. Kita kayak di Cina dulu 2016 kalau nggak salah, itu indeks Cina itu sempat drop dalam 3 minggu 30%. Dan pemerintah Cina mengambil tindakan tanggap darurat, menginjek dana besar-besaran, memborong saham di pasar modal mereka untuk menyelamatkan ke ininya, keanjlokannya. Ya betul. Jadi seharusnya kan kita juga sama. Kalau ini sudah overshoot, harusnya yang pemerintah kita ini kemarin cuma ngomongnya Danantara suruh masuk, masuknya berapa sih sampai sekarang kita juga nggak tahu, ya kan? Cuman ngomong aja masuk sudah berapa nggak ngomong. Padahal kalau kita pikir sejak awal tahun MSCI mulai start melakukan yang mengakibatkan penurunan indeks kita besar, itu kan kira-kira mungkin dana keluar outflow-nya dari pasar modal kita 90T. Ya. Kita tahu di kita ini ada yang namanya BPJS, tenaga kerja, ada Taspen, ada Dapen, yang kelolaannya gede-gede semua. BPJS itu 913 triliun per Jun dana kelolaannya. Taspen 416 kalau nggak salah. 1000 lebih tuh. Baru baca Google tadi jadi tahu. 1000 lebih. Habis mau diwawancara kamu kan mesti siap gitu kan ya. Nah, gini. Kalau undang-undang kita udah keluar baru juga UU P2SK yang menyatakan bahwa boleh tentang pengacuan acuan untuk investasi di pasar modal. Itu boleh mencapai 20%. Ya. Itu kalau dia benar-benar mau masuk 20%, itu jumlahnya berapa? Hanya 2 aja, Taspen dan BPJS tenaga kerja. Gitu. Nah, Taspen 400 itu totalnya 900, 1300, 260 triliun. Jadi kalau misalnya itu si MSCI bilang frontier pun mestinya nggak usah takut gitu. Nah, kita bisa apa yang ditakutkan oleh BPJS, Taspen masuk? Karena dulu kalau masuk rugi diperiksa. Nanti ujungnya ditakut-takutin, bisa ini korupsi lah, apalah, merugikan negara ya. Itu yang menyebabkan mereka ragu-ragu untuk masuk. Nah itu harusnya dijembatanin, dibuat dong aturan-aturan mainnya. Kalau misalnya masuknya BUMN nggak usah disalahin lah.
misalnya, ya kan. Toh market cap Ngebantu kita juga. ini yang paling besar juga di BUMN, Iya. Mandiri, BRI, Antam, Timah, dan fundamentalnya bagus semua. Iya. Gak usah takut, kasih jaminan dong dari pemerintah kita ke BPJS dan Taspen. Lu masuk rugi kalau selama masuknya BUMN nggak masalah. Iya kan. Kalau masuknya swasta kan yang dikhawatirkan kan masuk ke perusahaan-perusahaan yang enggak, iya kan. Ya kasih acuan aja, komitenya dibuat, komite investasinya, dan diwajibkan masuk. Jangan dikasih boleh masuk up to 20%, tetap nggak masuk. Kenapa? Ya kalau untung buat mereka juga bukan duit dia. Yang duduk di situ. Kalau saya duduk di situ terus duit saya masuk ya kan. Benar. Dan dia, kalau bagus ya nggak dapat bonus juga kan. Iya. Ya. Jadi dia kasih aturan aja, harus sekian. Udah biar mau nggak mau harus masuk. Sampai nanti pada saat marketnya misalnya udah menunjukkan perbaikan dan normal kondusif lagi lah ya. Kondusif, fair value-nya udah masuk, baru dia udah cukup. Kasih arahan aja kan. Tapi sekarang ini jelas PI 5, PI 6 gak berani masuk BUMN. Lah kalau dia aja gak masuk, ya maaf Pak Purbaya, nyuruh kita serok-serok saham. Iya kan. Itu yang di bawah pemerintahan kita aja gak berani masuk gitu. Terus kita yang disuruh masuk natakin asing, ya gak kuat lah kalau kita. Size-nya jauh banget. Iya. Jadi ya, harusnya diterapkan. Padahal udah ada. Undang-undang P2SK-nya udah ada. Tinggal diterapkan aja. Ya menyelamatkan. Cina bisa nyelamatin, kita juga harusnya bisa. Iya. Dan membangun optimismenya tinggi ya. Iya pasti. Itu yang harus dilakukan lah. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Tapi tadi itu menarik. Elaborate lagi sedikit, kenapa lebih advantage sebetulnya kalau kita berteman dengan Trump atau mungkin US? Ya, kita harus menyadarin bahwa Indonesia ini walaupun negara kita itu super kaya gitu ya, semuanya ada, penduduk banyak, sehingga ekonomi kita bisa muter sendiri konsumsinya, tapi kita belum sekuat seperti Cina. Ya, Cina mereka memperkuat infrastrukturnya, sudah sanggup untuk menyatakan tidak terhadap Amerika. Kalau kita mana bisa? Kita tahu hidup kita 80% maybe tergantung sekali dengan Amerika. Paling gampang contohnya adalah apa? Theo sendiri aja saat ini kalau mau menyebarkan medsosnya via apa? Platformnya via platformnya Instagram, WhatsApp, YouTube. Itu Amerika semua, Facebook. Bahkan kita lihat Gojek kita yang luar biasa ini hidupnya tergantung dengan apa? Google Maps. Amerika semua. Kita 80% kita tergantung dengan Amerika. Kalau kita ngelawan dia ya selesailah kita. Kalau China soalnya dia udah internal semua ya. Ya udah siap. Kalau kita belum siap, ya belum masanya kita untuk melawan, ya kan? Iya, make sense. Harus berteman aja kan, demi kehidupan masyarakat kita kan. Jadi memang harus diakuin kita ini memang tergantung dengan mereka. Jadi ya sebaiknya dibaik-baikin aja lah, ya kan? Ya spiritnya baik ya, tapi ya, kita berbeda. Intinya bukan diperbudak loh, tapi kita jadi sahabat berkawan lah gitu kan. Jangan kita mau mindahin dari teman baik jadi cuman sekedar teman diturunin, di downgrade, terus cari teman-teman yang lain yang lebih baik gitu. Sementara kita tergantung sama dia. Iya benar. Jadi harus disikapi dengan bijaksana lah. Jangan isinya cuman kita mungkin kesel karena Trump ya kita tahu lah kontroversi lah ya, kontroversial. Eksentrik. Kita bersahabat mungkin bukan dengan Trump. Tadi mungkin saya bilang Prabowo dengan Trump aja baik-baik. Bersahabat dengan Amerika. Ya Trump kan bentar lagi ganti, ya kan. Tapi kita dengan Amerikanya kan harus jalan terus.
Ketika ngomongin tadi platform teknologi, iya sih, hampir semua teknologi yang kita pakai sekarang semua produk mereka. Ya, dan ekonomi kita sekarang 80% bergeraknya di situ. Iya, semua loh. bener. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut tenaga kerja, serapan tenaga kerja, semuanya di sana semua. Iya benar. Sektor Ya kan? digital nih, sosial media semua yang berkembang di generasi bawah juga semuanya heavy usage-nya di situ. Ya. Jadi kalau dari Om Bambang sendiri ngelihat ini semua, melihat kita punya fundamental ekonomi dalam kondisi seperti apa? Kan maksudnya kita selalu sampai sekarang selalu kan fundamental ekonomi kita tuh baik, kuat. Is it really okay, atau menurut saya secara fiskal mestinya tidak terlalu problem. Ini yang buruk ini adalah tata kelola, kepercayaan lagi tadi. Ya, dan kenyamanan dalam berusaha. Ya. Suasananya sangat tidak enak. Iya, tense Jadi banget sih. otomatis yang tadinya mau investasi ya tunggu dulu. Semua orang tanyanya wait and see. Mau sampai kapan wait and see terus? Iya sih. Dan kita di masa pemerintahnya diamin terus ya wait and see. Pemerintahnya juga wait and see juga ini sampai sekarang nih. Ya, kita harapkan Pak Prabowo udah hampir 2 tahun ya. Jadi haruslah mulai berani bertindak tegas. Kita dulu berharap sekali dengan beliau ya, dengan sifat tentaranya dia tegas, berani mengambil tindakan. Ya resiko dihadapin lah, tapi yang penting memang berjuang untuk suatu kebenaran gitu. Ya jangan dikelilinginnya kan, ya sekarang lihat aja kasusnya muncul lagi, satu demi satu muncul, dan reshuffle itu tidak terjadi, yang ada pengunduran diri terus nanti. Iya benar. Karena ada masalah pengunduran diri, ini nggak sehat. Iya, ke citranya juga jadi berdampak ya. Ya pasti. Ya tentunya obrolan ini harapannya kan membaik ya. Semuanya membaik. Namanya kita semua untuk apa? Gimana? Om, tapi kan ini di luar kondisi sekarang deh ya. Aku mau merimain lagi juga untuk teman-teman semua. Bukan ngelewatin krisis udah berapa kali ini sebenarnya udah pernah senggol nih, tapi aku pengen dengar lagi nih. Krisisnya udah berapa kali Om? 3 ya kemarin ya berarti. Yang gede ya. Yang gede 98, 2008 sama ya mungkin 3 lah ya. Nah, orang tuh kan dari kemarin banyak sekali narasi ngait-ngaitin sekarang sama 98 lah, atau kita tuh disebut akan krisis lagi lah atau gimana. Kalau menurut Om sendiri, Om kan udah melewati 3 kali gitu yang major gitu ya. Iya. Bedanya apa sih? Dan posisi kita tuh sekarang sebenarnya gimana gitu? Beda sekali bahkan kalau yang sekarang ya, karena kalau dulu itu pasti terjadi akibat badai yang di luar negeri juga, globalnya juga mengalami badai ekonominya. Kalau di kita ini praktis kita sendirian loh. Internal? Ya, internal problem kita sendiri. Jadi agak berbeda mudahan karena internal problem, dan itu bukan karena ekonomi yang memburuk, tetapi tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kita yang turun drastis. Itulah yang menyebabkan terjadinya anomali di pasar modal. Ya, anomalinya apa? Misalnya kita lihat di capital market kita, market cap-nya yang besar-besar itu, banking, sawit, energi, komoditas, itu sekarang sedang bagus-bagusnya karena harga komoditas naik. Iya kan? Dan komoditas itu pasti tercermin dengan ekspor, ya kan? Ekspor rupiah kita melemah walaupun itu jelek ya, tapi rupiah melemah kan menguntungkan juga, ya kan? Jadi praktis sawit juga bagus karena ekspor juga kan, CPO naik juga. Jadi di perusahaan-perusahaannya itu harusnya mencerminkan akan growth-nya bagus. Tapi yang jelek harga sahamnya turun terus. Betul. Ya kan? Ini kan berarti anomali. Kalau dulu kan turun karena kita percaya bahwa future-nya ini pasti industrinya bakal sinking, bakal jelek, ada gimana. Kalau ini enggak, justru ini bagus. Lagi tapi perform lah ibaratnya. Sahamnya sampai turun. Jadi kan ini anomali. Jadi ini kan seharusnya sudah jelas bahwa ini ada sesuatu yang
menyebabkan anomali ini adalah kepercayaan masyarakat yang rendah. Jadi cenderung cari aman semua udah. Soalnya nggak wait and see ya, stay cash lah, apalah. Jangan stay cashnya di safe house ya. Masalahnya. Nah, sebelum lanjut ke situ. Tahun apa ya? Mungkin kayak tahun 2020 ngelihat semua saham harga segini ya. Animo orang tuh berani apa bahasa slangnya? Wah, all in nih. Harganya lagi segini. Dulu waktu 2020. Ya aku ambil yang terdekat aja ya, karena kan itu koreksinya cepet ya. Nah, kalau sekarang bener kata Om ya, lihat harga turun, kok rasa confidence untuk beli banyak itu beda sama berapa tahun yang lalu dengan mungkin emitennya yang sama. Gak bisa disamakan begini Theo. 2020 itu jumlah investor SID di bursa itu hanya di bawah 900.000 kalau nggak salah. Belum sampai sejuta ya. Dan kenapa semua bilang yang all in waktu itu? Saya yakin yang bilang all in pada masa 2020 COVID sampai 2024 maybe ya. 2025 akhir lah mungkin ya, sebelum kita badainya datang. Itu semua all in itu karena mereka semua baru main saham. SID-nya meledak dari 900.000 jadi 28 juta. Jadi belum ngalamin badai, taunya all in terus. Oke. Yang 900.000 yang awal itu justru pada nggak main semua, karena udah masuk terus kena COVID, turun, takut semua karena mereka sudah ada di dalam. Oh benar. Iya kan? Udah lagi floating loss. Nah, kalau yang baru masuk kan baru semangat 45 semua, ya kan? Belum pernah kejeduk. Terus musimnya influencer lagi hebat, janji sekali, ya kan, janji surganya kan kencang semua, ya kan. Jadi ya all in semua. Akibatnya marketnya naik terus karena apa? Karena memang ada supply dana yang masuk besar-besaran. Bayangkan kalau dari 900.000 ke 28 juta itu ada 27 juta SID baru. Kalau misalnya masuk on average ya, ada yang gede, ada yang kecil. On average 10 juta aja itu 270 triliun loh masuk ke capital market. Gimana nggak marketnya naik terus? Iya kan? Gimana nggak all in semua? Iya benar sih, benar. Ya sama kayak kemarin kalau misalnya beli beberapa banking di harga 4.000-an itu kan, mungkin sekarang langsung kayak tau gitu all in. Nah, kalau sekarang ceritanya jadi penyesalan terus, ya kan? Tahu gitu. Nah, tahu gitu. Karena semua orang hampir rata-rata sudah nyangkut. Iya kan? Supply dana baru itu sudah berkurang. Lain kalau ini misalnya tiba-tiba suasana bagus, kemudian SID kita dari 28 juta jadi 40 juta, nah itu pasti naik lagi tuh. Itu masih euforianya muncul lagi. Iya benar, dana baru. Iya. Dan kalau kita simak yang tadi saya bilang di Cina 2016 itu pemerintah kita turun. Saya juga lihat waktu baca di keadaan waktu itu, pemerintah kita itu menyetop semua yang namanya IPO, pemerintah Cina. IPO. Karena IPO itu duitnya kesedot dari dalam keluar semua. Kan ke pemilik semua jadinya. Ke emiten. Iya. Yang main di dalam ini jadi nguap lagi nih. Iya benar. Makanya mendingan IPO ini dibatasin. Sementara dibatasin untuk supaya dana yang di dalam pasar modal, yang bermain di pasar modal ini tidak keluar. Tidak pindah ke IPO baru ini. Benar. Ya kan, karena IPO ini kan praktis masuk kalau untuk pengembangan usaha. Betul. Tapi kan ini narik dari dalam nih. Benar. Kan kalau misalnya ada IPO, Theo mau beli saham misalnya Winvest Go Public dah. Ya, amin. Ya, Theo mau beli Winvest, ya kan? Theo pasti jual sahamnya kan? Nah itu narik kan? Pasti. Dari gamenya keluar dari pasar modalnya. Betul. Pindah ke likuiditasnya pindah nih. Jadi sebaiknya direm dulu. Terutama yang size besar itu mending direm dulu lah. Gitu. Iya benar. Tunggu stabil dulu, tunggu tenang lagi biar euforianya ada lagi. Ya.
saya yakin dari 28 juta SID ini sudah merasakan pahitnya pasar modal. Ya, jadi mungkin nggak ngawur lagi kalau kita lihat saham. Kalau dulu kita selalu sering bicara multi bagger ya. Oh iya, itu udah nggak pernah dengar tuh sekarang. Udah lupakan sekarang. Ya, kalau back di fundamental itu nggak mungkin dapat multi bagger. Ya, bagger aja udah luar biasa, apalagi multi ya. Jadi mungkin akan terjadi yang multi bagger itu di apa? Masih ada mungkin 1-2 di kalau adanya backdoor listing. Nah, itu yang mungkin bisa jadi ya. Ya, jadi kalau yang saham-saham biasa udah nggak mungkin lah, udahan ya. Beda banget ya Bang, berarti peta tahun lalu ke tahun ini aja Ya, kayak pasti. jauh ya. Pasti, karena semua mendapatkan pelajarannya dan semua sudah mengalami sekarang kan. Kalau kemarin kan yang belum ngalamin kan, saya kemarin baca ngikutin, ada tuh di medsos apa dia ngomong, wah kalau jangan pernah cut loss. Wah, saya bilang, wah saya kalau ngomong cintailah cut loss. Dia ngomong jangan cut loss. Wah, hebat banget nih, saya bilang tuh. Pasti naik lagi nantinya. Ya, saya bilang kalau beli terus nggak naik 5 tahun kan, terus nanti balik modal aja kan sama aja rugi ya kan. Harusnya kalau beli saham yang lain udah naik terus. Jadi jangan disalahartikan cintailah cut loss itu. Kan ini masalah waktu. Waktu kita ngomong cintailah cut loss itu pada saat market naiknya gila-gilaan mungkin kayaknya salah. Ya kan, wah habis cut loss naik. Yang saya maksud cintailah cut loss adalah menyelamatkan kan, bukannya habis cut loss terus nggak main sehingga menyesal naik. Opportunity cost. Ya, lebih menyelamatkan. Sekarang kalau kejadian seperti ini kan semua jadi ngomong bener juga ya, mestinya cut loss gitu kan. Biarpun dia terlalu dalam akhirnya. Nah, kalau sekarang saya udah ngomong jangan cintailah cut loss, udah di bawah banget baru nanya ini cut loss nggak? Waduh, udah salah lagi jadinya kan. Kalau udah sabar sampai sekarang tiba-tiba cut loss 3 bulan lagi, 2 bulan lagi rebound kan nangis. Iya, udah beda suasananya lagi, ya kan. Gitu. Tapi aku ingat juga waktu itu Om Bambang tuh pernah bilang ngebahas strategi main tahun lalu. Iya. Yang Om Bambang bilang dulu saya main ada hitungan PE segala macam. Iya. Akhirnya ya kita belajar juga, ikutan juga. Iya kan Om ya? Itu ya. Gaya tahun lalu. Terus kan akhirnya kejadian ini kan actually yang Om udah tahu dari awal. Iya. Tapi karena marketnya begitu. Iya. Akhirnya adaptasi. Betul. Dan akhirnya sekarang terbukti gitu. Iya. Nah kalau seperti itu. Jadi kalau melihat dari sekarang ke mungkin 1-2 tahun ke depan, gameplay seperti apa lagi nih yang masih make sense? Apakah masih ada strategi yang kayak tahun lalu atau apa? Enggak, saya rasa udah berubah lagi. Ya kan, balik lagi itu kan waktu kita ngobrol tuh kan, saya orang merasa pinter tapi jadi orang bodoh gitu kan. Terus sekarang jadi bodoh bener nih. Masih ada obrolan itu. Iya kan, karena kan saham-saham yang bergerak itu sudah di luar nalar juga waktu itu. Iya, udah bisa dihitung itu. Ya, jadi sama dengan keadaan seperti sekarang juga sahamnya bergeraknya tidak nalar juga, karena yang bagus-bagus pun ikut turun yang tidak berdasar jadinya ya kan. Ini akan berubah menurut saya ke depannya adalah fundamental, balik lagi back to fundamental ya. Jadi mulai belajar orang jadi orang pintar lagi, mau nganalisa, mau melihat, tidak asal ikut-ikutan lagi, ya kan? Yang influencer itu juga mesti belajar dulu kali sekarang ya kan. Kalau dulu kan belajar ngomong, ya, kalau sekarang benar-benar belajar lah. Itu bukunya dibaca, PE, PBV, EBITDA, jangan-jangan nggak tahu semua lagi EBITDA segala ya. Iya. Jadi harus mulai belajar sehingga memberikan saran itu benar-benar berkualitas, ya kan. Jangan atas dasar ini katanya bisa naik banyak, ya banyak karena follower dia banyak jadinya pada beli semua ya naik lah, gitu kan. Harusnya kan nggak seperti itu, ada dasarnya lah, ya. Jadi back to fundamental. Banyak kok saham-saham kita yang fundamentalnya bagus dan harganya masih bawah. Artinya kesempatan untuk mendapatkan profit yang besar itu banyak. Jangan khawatir, stoknya banyak. Berarti kedepannya narasi fundamentalnya mungkin akan jadi pegangan baru lagi ya. Apalagi buat anak-anak muda yang baru masuk. Yang apalagi kalau masuknya tahun lalu ya.
bingung juga kalau masuk ke tahun lalu. Betul. Mau analisa pakai apa? Oke, Om. Nah ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama ini, tapi aku pengen mengingatkan lagi mungkin buat teman-teman. Waktu itu kan sempat dengerin Om juga melewati 98 apa 2008 kalau pasar modal yang krisisnya lebih parah, Om. Kalau 98 kan praktis parah kita karena kerusuhan. Ya, ekonominya buruk, kadang itu Asia hancur semua juga ya. Tapi Indonesia paling hancur karena ditambah kerusuhan. Iya. Kalau tapi size pasar modal kita waktu itu belum besar. Oh iya, kecil. Nah 2008 itu size kita kan sudah lumayan. Indeks kalau nggak salah waktu itu 4.000-an lah. Dalam waktu singkat turun ke hampir 50% kan, 40% 50% indeks kita turun ke 2000-an lah kalau nggak salah itu ya. Jadi itu lebih besar 2008 itu. Dan itu sedunia kalau itu. Nah Om ngelewatinnya tuh gimana? Aku tuh pengen teman-teman tuh dapat gambaran bahwa yang sekarang tuh actually ya still good tapi ada lesson learn-nya. Ya. Biar mereka juga aware bahwa waktu 2008 waktu kita ngomongin major krisis beneran, itu kondisinya pasar modal tuh kayak apa, Om? Karena aku jujur 2008 umur berapa aku juga dulu. Jadi 2008 itu sama sekarang juga beda. Badainya kalau dulu nih 2008 kita mau nyerah aja nggak bisa. Tiap hari ARB dengan volume kecil karena begitu buka langsung ARB. Berapa persen Om dulu ARB itu dulu? Waduh saya lupa berapa persen tuh ya. Mesti dilihat lagi. Pokoknya agak besar dan ya kayaknya 20-25% deh dulu. Lebih sadis kalau sekarang kan dibatasi 15. Kalau dulu lebih besar karena dulu ARB dan ARA sama. Oke. Kalau sekarang udah nggak sama kan. Dan itu ARB terus. Kita nggak bisa, mau nyerah aja nggak bisa, lempar handuk putih aja nggak ada yang nyambut. Ya. Kalau sekarang turunnya banyak, tetapi kalau kita mau cut loss bisa loh seharusnya. Oh, iya kan? Oh ya. Cuman nggak rela aja kan, karena pemain baru semua nggak rela cut loss. Bener juga. Nah, iya, padahal bisa ya, kalau mau cut loss. Kemarin waktu turun itu kan ya ARB cuma satu hari ya yang 8% itu ya. Ya. Masih ada yang makan barangnya ya. Ya masih besoknya turun sebentar terus sempat rebound. Kalau mau keluar bisa. Kalau dulu nggak bisa. Terus sampai bahkan waktu itu Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani mensuspend bursa. Oh. Sempat disuspend, bursanya disuspend. Karena udah kekhawatiran yang penurunan yang gak kebendung terus. Tapi itu aja udah kena turun 50%. Iya banyak sekali. Turun banyak sekali. Jadi nyerah aja gak bisa dulu. Waduh. Jadi kalau sekarang nyerah aja gak bisa, cuman kita gak mau nyerah. Nah itu masalahnya. Iya kan. Karena apa? Karena kalau naik juga gila-gilaan. Jadi merasanya siapa tahu gila-gilaan lagi naiknya. Ya itu yang ditunggu-tunggu gak datang-datang gitu kan. Jadilah sampai sekarang. Iya. Tapi Om juga pernah bilang, aku ingat Om bilang kayak lah kita megangin saham misalnya udah kena floating loss segala macam kita tahan gitu ya. Akhirnya di pojok-pojok nih misalnya kayak gini nyangkutnya di dalam kita jual, nanti begitu marketnya rebound orang biasanya kagak kebagian. Ya. Malah masuknya lagi pas udah di atas. Nah itu. Iya kan Om pernah bilang gitu. Betul. Nah kalau untuk kondisi sekarang berarti apa yang kita harus lakukan? Still trading menurut saya ya. Kalau duit baru lagi mungkin ya pada takut lah mungkin ya. Tapi trading aja, nggak usah gede, kecil aja, hanya supaya mendapatkan feel-nya market. Karena pada saat marketnya mulai start naik, kita harus ikut aktif di situ. Jangan sampai udah yang tadi kamu bilang, udah di atas baru ikut lagi, udah tinggal habisnya lagi nanti, ya kan? Justru pada saat mulai bullish itu awal udah mulain, kita harus ada di waktu mulai naiknya, nggak boleh ketinggalan di situ. Nah, supaya nggak ketinggalan apa? Tiap hari kita harus aktif lah. Cuman sekedar aja nggak apa-apa, tapi ikut terus. Nanti berasa kok kalau market mau naik terus, kok gampang sekali ya. Ini mulai gampang. Bullish itu suatu keadaan udah kayak
midas saja, pegang apa naik gitu kan. Tinggal mana yang naiknya banyak. Kalau dulu kemarin-kemarin ini semua saham naiknya gila-gilaan, justru yang nggak ada fundamental yang naiknya gila-gilaan. Kalau ini pasti yang fundamental lah sekarang. Yang nggak fundamental naiknya mungkin hanya sekedar rebound. Tapi yang fundamental ya back to fundamentalnya lagi. Kalau memang bagus tuh company ya mestinya terus lah, naik terus lah. Gitu. Jadi tapi berarti kalau ditanya indikator bullish itu sulit juga ya. Tapi kita harus di market tiap hari. Oh ya, nanti berasa kok. Nanti pasti berasa. Pasti berasa. Berarti kalau udah kayak gini sebetulnya aman mengatakan kalau udah punya duit lebih atau duit nganggur, yang fundamentalnya bagus mah kantong-kantong. Oh iya, udah yakin lah, nggak usah takut MSCI mau kasih frontier, biarin lah gitu lah. Nggak usah diservis terus, capek gitu lah. Yang tadi saya bilang di Cina aja IPO di stop dulu, terus perusahaan-perusahaan yang punya perusahaan-perusahaan besar tidak boleh jual sahamnya, placement itu jangan dulu, semua direm dulu supaya biarin marketnya kondusif kan. Ya maaf kan ini gara-gara MSCI kita malas disuruh free float. Itu kan free float sampai numpain lagi ke market. Harusnya tunggulah, tunggu tenang dulu. Free float tuh nggak perlu diuber-uber hanya untuk menservis MSCI. Nanti memang betul free float 15% bagus nggak? Bagus. Karena menjadi sebuah perusahaan yang likuiditasnya tinggi dan dimiliki banyak orang sehingga menimbulkan suatu transparansi kan. Bagus kan? Bagus nggak? Bagus. Tapi waktunya. Nah balik lagi waktunya nggak kondusif. Tunggu aja. Nggak usah takut sama MSCI lagi lah. Suruh Pak Prabowo dekat-dekat sama Trump lah. Ya. Nanti MSCI kan langsung tiba-tiba ratingnya naik lagi. Karena ini udah ada. Jelas ada campur tangan asing lah, campur tangan Amerika lah di sini. Ya tapi ngomong gitu aku juga yang karena mengikuti market juga ya dari tahun lalu jadi berasa logis juga ya, make sense ya. Tahun lalu tuh narasinya bener-bener semua orang, even mungkin buat orang yang sudah IPO kan company, goals berikutnya mereka langsung MSCI. Gue mau masuk MSCI. Semuanya narasinya gue mau masuk MSCI. Betul. Udah nggak bener padahal, ya kan? Karena MSCI kayak sengaja membuka juga. Semua dikasih masuk begitu ngerasain enaknya, terus lalu udah baru didam sama dia, udah mulai ngeblur there's something wrong lah di sana menurut saya ya, ada yang nggak bener ini tuh. Gila, oke Om, ini nggak berasa udah iya udah hampir sejam kali ya, mungkin dikit lagi. Aku mau nyimpen dulu karena aku yakin aku nanti akan ngundang Om lagi. Terima kasih Om, terus mau datang ke sini. Aku mau say thank you dulu. Aduh, sukses. Mari kita jangan menyerah di suasana ini. Opportunity-nya masih banyak. Manfaatin kesempatan ini, ya. Ya kalau mau belajar lagi juga bareng gua dan Om Bambang nanti bisa lihat description lah ya. Kita ada di Winvest sama-sama. Mau support juga untuk perkembangan literasi pasar modal, dan tentunya harapannya semuanya teman-teman mau yang baru masuk, mau yang di dalam, mau yang mau belajar kapok dari tahun lalu, harapannya kita bisa di market terus sampai 30, 40, 50 tahun ke depan gitu. Jadi gak cuma jadi orang yang masuk bentar terus cabut gitu ya. So, bye teman-teman. Thank you semuanya.
Jadi 2008 itu sama sekarang juga beda. Badainya kalau dulu nih 2008 kita mau nyerah aja nggak bisa. Tiap hari ARB dengan volume kecil karena begitu buka langsung ARB, buka ARB. Dan itu ARB terus. Mau nyerah aja nggak bisa, lempar handuk putih aja nggak ada yang nyambut.